Kerajaan paling awal berdasarkan bukti-bukti sejauh ini adalah Kerajaan Kutai yang letaknya di Kalimantan Timur sekarang. Bukti utama bahwa Kerajaan Kutai ini pernah ada adalah Prasasti Yupa. Prasasti Yupa berbahasa Sanskerta dan berhuruf Palawa yang berasal dari abad ke-5 Masehi. Dari sanalah kita tahu bahwa salah satu bentuk pengaruh kebudayaan India atau kebudayaan Hindu-Buddha sudah masuk dalam sistem politik atau pemerintahan di Nusantara. Sebelum itu, kita tahu bahwa Nusantara merupakan jalan tengah laut antara India dan Cina, sehingga dapat dipastikan bahwa rakyat Nusantara pada masa itu berhubungan langsung dengan orang India yang membawa kebudayaan Hindu-Buddha. Jalan laut internasional tersebut berada di Selat Malaka. Namun, bagaimana pengaruh India bisa masuk ke wilayah Kalimantan Timur? Mungkin ini hanya interpretasi saja ya. Pada abad ke-4 Masehi, jalur utama laut perdagangan internasional dikuasai oleh Kerajaan Funan yang pada masa itu sangat berjaya. Kemungkinan besar Funan menerapkan pajak yang tinggi sehingga beberapa pedagang atau pelaut mencari jalan lain yang akhirnya mendapatkan jalan alternatif meskipun relatif lebih jauh, yaitu melewati Selat Makassar. Itu memungkinkan bahwa pengaruh India akhirnya masuk ke Kalimantan Timur dan memberikan pengaruh kepada Kudungga. Ini adalah salah satu terjemahan dari isi Prasasti Yupa. Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Sang Angsuman yang menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3 seperti api 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri, emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari isi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa ada 3 nama di sini, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Dan kita tahu bahwa Kudungga adalah pendiri Kutai. Namun, yang memakai nama dengan pengaruh India adalah Aswawarman. Maka Aswawarman merupakan pendiri Wangsa atau Wangsakerta. Dan di sini kita juga bisa mengetahui bahwa raja terbesar Kutai adalah Mulawarman. Dikarenakan kurangnya sumber seperti sumber dari berita Cina, maka kita tidak bisa mengetahui secara jelas bagaimana kehidupan politik, sosial, dan ekonomi Kutai secara mendalam. Meskipun begitu, mari kita cermati beberapa isi dari Prasasti Yupa yang bisa mengarahkan kita mengenai keadaan ekonomi dan kegiatan keagamaan pada masa itu. Dari ketiga isi Prasasti Yupa tersebut, kita menemukan 3 komoditas yang kemungkinan besar dihasilkan oleh Kutai, yaitu pohon kalpa, minyak kental, dan sapi. Dalam hal ini mungkin diambil susunya. Ketiga ini merupakan barang yang berguna bagi upacara dalam agama Hindu. Bila dilihat lagi pada isi salah satu Prasasti Yupa yang satu ini, kita bisa mengetahui bahwa Mulawarman yang merupakan raja terbesar Kutai melakukan upacara Hindu yang amat besar dengan memberikan sedekah sebesar 20.000 ekor sapi kepada Brahmana. Selain itu, pada terjemahan isi lainnya juga menyatakan bahwa Raja Mulawarman dapat menundukkan raja-raja sekitarnya dan membuat upacara agama Hindu yang lebih besar.